Yo, balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga untuk Matic ya, untuk quick update altcoinnya teman-teman sekalian. So, kemarin udah diupdate juga untuk Bitcoin Theta dan juga Agix juga sempat saya bahas, Sen dan lain sebagainya. Jadi sedikit reminder untuk news event malam ini ada ISM Manufacturing PMI sekitar jam 10 malam ya. Kemudian ada crude oil inventory juga, ini setengah 11 malam ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan untuk dua news event penting itu teman-teman untuk malam ini. And then ya, kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara dailynya di sini balik lagi ya, dia ketika ngetes ke bagian bawah ini mendapatkan reaksi dan overall dia masih tersideways aja di atas $23.000. Bahkan tadi pagi itu ngetes hampir ke $23.000, kemudian mendapatkan reaksi ya teman-teman. Ini secara daily time frame si Bitcoin. Jadi kalau misalkan ini secara dailynya ya, close candlenya nanti seperti ini ya, close candlenya seperti ini nih, bisa dibilang untuk menjadi sebuah bullish engulfing, dimana itu adalah sebuah bullish teman-teman ya, untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. Jadi bisa sekaligus dia nggak drop lagi. Kalau misalkan ini yang terjadi, maka mungkin next possibility untuk dia melanjutkan penguatannya at least ngetes lagi sekitaran $25.000 atau bahkan lebih atasnya lagi di dalam range channelnya ini ya, sedikit lebih atas lagi di sekitar $26.500-an itu ya. Jadi ini untuk si Bitcoin secara daily palingan diperhatikan dulu aja nih ya, nanti closing candle-nya seperti apa. Apakah nanti dia balik lagi waktu mau closing candle bikin tail candle panjang, atau malah tetap ngebentuk yang namanya bullish engulfing ini untuk dia berusaha nanjak lagi ke sekitaran $25.000 untuk si Bitcoin-nya ya. Jadi palingan itu yang benar-benar perlu dipantau untuk si Bitcoin. Overall masih menunjukkan tanda-tanda mungkin dia masih bisa lanjut penguatan lagi. Kalau kita lihat setelah dia retest area $23.000 ini, mendapatkan reaksi yang kembali lumayan signifikan di awal bulan ini teman-teman ya. Jadi itu untuk si Bitcoinnya secara daily time frame. And then next ini untuk secara time frame hourly khususnya 4 jam. Jadi secara overall 4 jamnya ini masih sama ya, seperti kemarin-kemarin yang saya update untuk struktur downtrendnya dia. Jadi bagaimana ini menginvalidasinya? At least dia dari area sini mampu close candle di atas, kemudian break retest teman-teman untuk melanjutkan penguatannya. Jadi strukturnya patah untuk swing high terakhirnya di sini ya, atau ya high terakhirnya di sini mampu di break retest untuk dia bisa lanjut naik. Berarti kan tren dari downtrendnya ini ya istilahnya udah terpatahkan gitu ya, balik uptrend kembali untuk si Bitcoinnya. Jadi balik lagi untuk area kisaran 23.880-an sampai 24.100-an dolar itu menjadi area krusialnya. Apakah Bitcoin mampu reclaim kemudian retest untuk lanjut naik di area situ, atau dia memilih untuk koreksi terlebih dulu. Nah, kalau misalkan kita mau lihat untuk dia koreksi sejauh mana, kita mungkin bisa turun time frame ke time frame 1 jam yang lebih kecil. And then ya di sini kita mendapatkan beberapa golden ratio ya, seperti bukan golden ratio, sorry ya, indikator ya, bantuan EMA 200 dan 21 di sini warna biru dan kuning. Plus juga kalau kita ataupun saya tandain di kisaran sini yang sebelumnya menjadi area resisten. Nah, ini kan biasanya resisten become support nih teman-teman. Ini di sekitar area 23.500 sampai 23.590 dolar lah. Ini dulu aja teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti untuk area ataupun target retestnya ya untuk si Bitcoin di sini mampu bertahan ya, untuk mungkin dia bisa melanjutkan penguatan atau akhirnya mampu break and then retest dari area supply di atasnya ini. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo dari swing low ya ke swing hanya dia. Kemudian di sini kita bisa tambahkan juga 0,6, 0,3, 0,5 teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya precisely di antara 0,5 sampai 0,3-nya itu adalah zonasi yang tadi saya coba tandain ya, secara zonasi atau pergerakan sebelumnya pada si Bitcoin. Nah, ini saya adjust sedikit, kemudian saya ganti menjadi warna putih teman-teman. Nah, ini ya. Jadi memang ini menjadi area target ideal 23.500, 23.600 dolar. Apakah dari area sini dia mampu bertahan ya untuk dia melanjutkan penguatannya, atau kembali lagi dia lose momentum bahkan ngetes lagi ke area bawahnya. Ini area bawah di sekitaran berapa sebentar. Ini akan saya hapus dulu. Area bawah itu balik lagi di sekitar area sini teman-teman. Ya, ketika dia testing di sini ya mendapatkan reaksi dan di sini juga mendapatkan reaksi kembali ya. Ini di sekitar 23.100 lah ya, sampai 23.230 dolar, sekitar area situ untuk menjadi next target jika memang dia malah loss momentum kembali. Jadi kalau misalkan malah dia loss momentum kembali ya,
big possibility untuk dia ngetes ke area demand bawahnya ini yang secara daily sudah sering banget dibahas, sekitaran 22.600 22.800 dolar untuk si Bitcoin ya. Jadi kita ataupun teman-teman udah tahu gambarannya kurang lebih seperti apa. Jadi so far kalau penguatannya masih strong seperti ini ya, harapannya untuk dia bisa mungkin melanjutkan penguatannya. Cuman tetap aja berhati-hati untuk news event nanti malam ya. Di sini jam 10 dan jam setengah 11 malam. Jadi itu pembahasan untuk si Bitcoin secara time frame hourly dan juga daily-nya. And the next ini untuk si Matic ya. Matic secara time frame daily dulu. Nah, secara daily sebenarnya ini kita bisa pergunakan EMA21 dulu aja. Yang sebelumnya ini benar-benar rapi ya, mampu menahan laju koreksinya si Matic. And then akhirnya dia beranjak naik terus bahkan sampai ke 1,572 dolar untuk si Matic sendiri ini secara daily time frame-nya. And then mendapatkan rejection ya dari area situ yang sebelumnya juga menjadi area resisten juga. Nah, yang menariknya kalau misalkan kita ataupun saya tandain ya, posisinya sekarang ini berada di bawah EMA21. Ya, itu berarti setelah sebelumnya menjadi support become resistance. Nah, itu pertama dulu, dia mampu break dulu nggak? Kalau nggak mampu break, next potensi target kalau dilihat secara daily ini dulu teman-teman. Nah, di area sini dulu aja. Nah, ini ya, ini di sekitar 1,138 sampai 1,17 dolar untuk menjadi next target area koreksi si Matic secara daily time frame, dimana itu terakhir kali di testing dan mendapatkan reaksi signifikan, ngangkat harganya lumayan tinggi nih ya. Gainnya itu kalau diukur sebentar, gainnya itu kalau diukur dari bawah ke atas itu sampai sekitar 37,88%, hampir 38% ya. Jadi ini dulu nih yang perlu dipantau. Next area di kisaran berapa? Next area sedikit lebih bawahnya ini kita bisa gunakan area sini ya, sebelumnya menjadi support and resistance juga. Ini di sekitar 1,048 sampai 1,081 dolar untuk si Matic secara daily time frame. Jadi ya perlu sekali diperhatikan. Yang pertama adalah for the first time dia terbreakdown dan di bawah EMA21 nya secara daily, dan juga ini menjadi dua area target untuk penurunan atau koreksinya si Matic gitu ya. Mungkin kalian bisa pantau dulu atau pertimbangkan dua area ini ya untuk si Matic secara daily time frame. Nah, kemudian kalau kita breakdown sedikit ke time frame 4 jam, dan ya kita mendapatkan ataupun bisa lihat seperti ini ya. Ini time frame 4 jam sebenarnya adanya divergent. Tuh, ya di sini untuk bagian lowest areanya si Matic ya secara price action dan juga untuk RSI-nya, teman-teman. Jadi kalau misalkan pun dia masih ngangkat harganya, next area yang bisa kita pantau adalah area ini. Ini dulu aja. Nah, ini. Teman-teman, ini areanya akan coba saya tandain dengan warna merah aja ya. Nah, ini area ini. Ya karena kenapa di kisaran situ terakhir kali ini udah drop, ya ini drop, kemudian mantul, kena reject di sini. Ya drop lagi di sini, baru mantul lagi. Jadi kalau misalkan pun dia mampu break EMA21 secara time frame 4 jam, ini menjadi next targetnya di sekitaran 1,286 sampai sekitar sorry ini akan coba saya aja sedikit ya, 1,3 dolar. Itu dulu aja, teman-teman. Nah, kalau misalkan akhirnya si Matic mampu break and then retest gitu ya, mungkin bisa dimanfaatkan untuk ke next targetnya di sekitar ini dulu aja ya. 1,33 sampai 1,353 dolar ya. Kemudian nextnya lagi sedikit lebih tinggi lagi di sini, area-area sini teman-teman. Ini areanya tuh di sekitar 1,398 sampai 1,42 dolar ya. Jadi bisa dipantau sekali lagi untuk beberapa area target resisten yang istilahnya terdekat untuk Matic, dan mungkin buat teman-teman yang memanfaatkannya ketika memang dia sudah mampu break untuk area pertamanya kemudian retestnya gitu ya, palingan itu, dan disesuaikan juga untuk manajemen resikonya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan akhirnya dia let's say untuk skenario buruknya di sini dia cuma naik untuk menjemput liquidity bisa aja, kemudian dia malah reject lagi ya, next possibility untuk ngetes ke bagian area bawahnya nih yang tadi secara daily sudah saya sampaikan nih. Nah, di sekitar area 1,136 sampai 1,7 dolar lah, sekitar area situ. Ya, jadi bisa dipantau untuk Matic. Quick update-nya udah saya bagikan, semoga bisa bermanfaat. Mungkin buat teman-teman yang mau menunggu untuk Matic bisa dipantau untuk dua area yang tadi sudah saya sampaikan, dan mungkin buat teman-teman yang tadi sudah beli atau cicil dan sebagainya bisa dipantau dulu aja. Pertama EMA21, kemudian 3 area target untuk si Matic. Ya, mungkin buat pertimbangan jual dan lain sebagainya. Itu aja dari saya update hari ini, semoga bisa membantu dan bermanfaat, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.